Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas persamaan diferensial dengan variabel terpisah dan dapat dipisahkan. Nah, kita misalkan yang pertama, diketahui persamaan diferensial dy per dx itu adalah fungsi f1x dikali fungsi f2y. Ini kita misalkan sebagai persamaan yang pertama. Nah, di sini kita lihat ada dua buah fungsi dengan variabel yang berbeda. Yang pertama fungsi dengan variabel x, yang kedua fungsi dengan variabel y. Nah, di sini katanya f1 adalah fungsi dari x saja dan f2 adalah fungsi dari y saja. Jika f2-nya tidak sama dengan 0, maka persamaan 1 di atas bisa kita tulis menjadi dy per f2y sama dengan f1x dx. Nah, di sini f2y-nya kita pindah ruas ke kiri dan dx-nya kita pindah ruas ke kanan. Jika kedua ruas pada persamaan 2 itu diintegralkan, maka diperoleh integral dy per f2y sama dengan integral f1x dx ditambah c. Nah, ini disebut sebagai solusi umum dari persamaan yang kedua tadi. Kita lihat contoh. Tentukan solusi umum dari dy per dx sama dengan x kali y. Nah, di sini kita pisahkan dulu variabelnya, atau kita gabungkan dulu variabel yang sama dalam satu ruas. Di sini ada dy per dx sama dengan xy, berarti y-nya pindah ke ruas kiri menjadi dy per y, dan dx-nya pindah ke ruas kanan. Ruas kanan menjadi x dx. Nah, kemudian dy per y ini bisa kita tulis menjadi 1/y dy sama dengan x dx. Dan jika kita integralkan kedua ruas, ini menjadi integral 1/y dy sama dengan integral x dx. Integral dari 1/y itu adalah ln y. Karena integral tak tentu, kita tambahkan dengan c1. Kemudian integral dari x itu adalah setengah x kuadrat. Karena dia juga integral tak tentu, kita tambahkan dengan C2. Nah, di sini ada ln y, C1 dan C2. Jika kita gabung, ini berarti jika C1-nya pindah ruas ke kanan, itu menjadi C2 dikurang C1. C2 dikurang C1 itu ini. Nah, C2 kurang C1 itu bisa kita gabung menjadi C saja misalnya. Berarti ini bisa kita tulis ln y sama dengan setengah x kuadrat ditambah c. Nah, dari sini y-nya bisa kita tulis sebagai fungsi eksponen e pangkat setengah x kuadrat ditambah c. Berarti ln-nya hilang. Nah, ini bisa kita pisah menjadi e pangkat setengah x kuadrat dikali e pangkat c. Gunakan sifat pada eksponensial. E pangkat C itu sendiri bisa kita tulis, kita misalkan sebagai C3, sehingga ini bisa kita tulis menjadi C3 E pangkat setengah X kuadrat. Dan ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial kita yang tadi, yaitu dy per dx sama dengan X kali Y. Nah, selanjutnya kita lihat yang pertama itu adalah persamaan diferensial dengan variabel terpisah. Nah, bentuk umumnya seperti ini, mx dx tambah ny dy sama dengan 0. Nah, di sini variabelnya terpisah antara si x dengan si y, dipisahkan oleh tanda tambah. Nah, ini disebut sebagai persamaan diferensial dengan variabel terpisah dengan solusi umum, integralkan kedua ruas. Nah, ini dapat ditulis sebagai integral mx dx ditambah integral ny dy sama dengan c, di mana c itu adalah integral dari 0. Contoh, tentukan solusi umum dari x dx tambah y dy sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat persamaan diferensialnya memiliki variabel yang terpisah. Si x dan y-nya terpisah oleh tanda tambah,
Berarti kita tinggal integralkan kedua ruas. Ini menjadi integral x dx ditambah integral y dy sama dengan integral 0. Integral x dx adalah setengah x kuadrat, integral y dy adalah setengah y kuadrat, dan integral 0 kita misalkan sebagai c. Nah, jika kedua ruas kita kalikan dengan 2, setengah x kuadrat menjadi x kuadrat, setengah y kuadrat menjadi y kuadrat, dan c menjadi 2c, atau bisa juga kita tulis x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan c1, 2c nya kita misalkan sebagai c1, maka ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial semula. Jika kita tambahkan keterangannya, x kuadrat tambah y kuadrat itu kedua-duanya jika dijumlahkan pasti nilainya akan besar sama 0. Dan karena x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan c1, otomatis c1 ini juga akan besar sama 0, sehingga c1 ini bisa kita tulis sebagai c kuadrat. Nah, di sini kita persamaan di atas bisa kita tulis menjadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan c kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan lingkaran dengan pusat 0,0, titik pusatnya 0,0, dan jari-jarinya c. Nah, ini juga bisa menjadi solusi umum untuk persamaan diferensial di atas. Selanjutnya kita lihat yang kedua, persamaan diferensial dengan variabel yang dapat dipisahkan. Nah, bentuk umum dari PD ini adalah M1x dikali N1y dx ditambah M2x kali N2y dy sama dengan 0. Di sini kita perhatikan pada masing-masing bagian memiliki dua variabel, ada x dan ada y. Di sini juga ada variabel x dan variabel y. Nah, ini disebut sebagai persamaan diferensial dengan peubah yang dapat dipisahkan dengan solusi umumnya ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita bagi dulu kedua ruas dengan N1y kali M2x. Berarti kita ambil di sini, kita perhatikan dulu, ini kan variabelnya dx. Nah, berarti kita ambil si y-nya. Kemudian untuk bagian yang kedua, sini variabel y, berarti kita ambil si x-nya. Nah, berarti kedua ruas kita bagi dengan N1y kali M2x. Ini dia. Berarti persamaan tadi tinggal dibagi dengan N1y kali M2x. Nah, jika sudah dibagi, untuk bagian yang pertama, N1y dibagi dengan N1y ini habis. Berarti sisa M1x dan M2x. Ini dia. dx ditambah. Untuk bagian yang kedua, M2x-nya yang habis. Nah, di sini M2x-nya habis. Berarti sisa N2y per N1y. Ini dia. dy. Nah, sehingga persamaan yang tadi, persamaan diferensial tadi, bisa dipisahkan menjadi dua buah variabel yang terpisah. Yang pertama variabelnya x, yang kedua variabelnya y. Nah, setelah kita pisahkan seperti ini, maka tinggal diintegralkan kedua ruas, sehingga solusi umumnya menjadi integral M1x per M2x dx ditambah integral N2y per N1y dy sama dengan c. Sebagai contoh, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial 1 tambah x y dx tambah 1 kurang y x dy sama dengan 0. Nah, di sini karena masing-masing bagian memiliki dua buah variabel yang berbeda, maka di sini kan variabelnya x, berarti kita ambil si y-nya. Y ini kita misalkan sebagai N1y, ini sebagai M1x.
X. Nah, kemudian di sini variabelnya Y, diferensialnya yaitu dy, berarti 1 kurang Y ini sebagai N2Y, dan X ini sebagai M1X. Nah, di sini kita tuliskan saja, misal M1X-nya 1 ditambah X, kemudian N1Y-nya itu Y, kemudian ini M2 ya, M2X-nya X, dan N2Y-nya 1 kurang Y. Kemudian kita tinggal membagi persamaan tadi dengan N1Y dan M2X. Berarti ini menjadi 1 ditambah X kali Y dx ditambah 1 kurang Y kali X dy. Ini dibagi dengan N1Y. N1Y-nya berarti Y kali M2X. M2X-nya X. Nah, jika 0 dibagi berapapun hasilnya tetap 0 ya. Nah, kemudian dari sini kita peroleh, di sini Y-nya habis, berarti yang tersisa itu 1 tambah X dx per X. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua, X-nya habis, berarti yang tersisa itu 1 kurang Y dy per Y. Sehingga bisa kita tulis menjadi 1 ditambah X per X dx ditambah 1 kurang Y per Y dy, ini sama dengan 0. Nah, jika sudah terpisah seperti ini, kita tinggal integralkan kedua ruas. Ini menjadi integral 1 tambah X per X dx tambah integral 1 kurang Y per Y dy sama dengan integral 0. Selanjutnya 1 ditambah X per X ini bisa kita pecah menjadi integral 1 per X. Bentar, ini bisa kita pisah dulu ya. 1 per X, 1 tambah X per X ini bisa kita tulis menjadi 1 per X ditambah X per X. X per X itu sendiri 1, berarti ini bisa kita jadikan menjadi 1 per X ditambah 1. Sehingga jika kita integralkan menjadi integral 1 per X dx ditambah integral 1 dx. Atau kalau mau digabung juga boleh ya. Ini menjadi integral 1 per X ditambah 1 dx. Ditambah kemudian bagian yang kedua 1 kurang Y per Y ini bisa kita tulis menjadi 1 per Y dikurang Y per Y atau 1 per Y dikurang 1. Sehingga bagian kedua menjadi integral 1 per Y dikurang 1 dy sama dengan integral 0. Integral 1 per X itu ln X ditambah integral 1 dx itu X tambah integral ln 1 per Y itu adalah ln Y dikurang integral 1 Y 1 dy itu Y sama dengan integral 0 itu kita misalkan sebagai C. Nah, kemudian di sini ada ln X dan ln Y, kita gabung. Ln X tambah ln Y ditambah X kurang Y sama dengan C. Ln Y tambah ln X tambah ln Y itu jika kita gabung menjadi ln X kali Y. X kurang Y-nya kita pindah aja ke ruas kanan. Ini menjadi min X tambah Y tambah C. Atau bisa kita tulis Y kurang X tambah C. Kemudian supaya ln-nya habis, maka XY ini supaya ln-nya hilang ya, XY bisa kita tulis dalam bentuk
fungsi eksponen, yaitu E pangkat Y kurang X tambah C. Nah, ini bisa kita pecah menjadi E pangkat Y kurang X kali E pangkat C. Atau bisa juga kita tulis E pangkat Y kurang X dikali E pangkat C, kita misalkan sebagai C1. Nah, dari sini jika kita ingin melihat fungsi Y saja, berarti kedua ruas dibagi dengan X, ini menjadi C1 kali E pangkat Y kurang X dibagi dengan X. Nah, ini merupakan solusi umum untuk persamaan diferensial semula. Selanjutnya, silahkan dicoba latihan berikut.